Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau update terbaru dari channel Solusi Hutang ya. Kali ini yang mau kita bahas adalah galbay di 10 pinjol legal. Ya, ini per hari ini saja itu loh. Ini tadi ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4 orang bertanya. Tapi ada 10 pinjol ya. Pinjolnya saya bacakan di sini. Ada rupiah cepat, ada es pinjam, ada SpayLater. Es pinjam SpayLater satu produk ya dengan Shopee ya, tapi dia dua bagian. Oke. SpayLater, Uatas, Bantu Saku, 360 Kredi, Uang Mi, EasyCash, Kredit Pintar dan Indodana. Ada 10 pinjol legal resmi terdaftar di OJK yang menjadi keluhan dari teman-teman per hari ini ya. Jadi yang telat bayar, gagal bayar, apalagi satu hari tadi sudah disibukkan dengan teroran, intimidasi, ayo masuk ke sini dan kita bahas ini. Bagaimana seharusnya kita menanggapi, bagaimana seharusnya kita menghadapi tentang telat bayar dan gagal bayar di 10 pinjol legal ini. Dan juga nanti kita akan pesankan kepada OJK, harusnya hal-hal seperti ini sudah nggak terulang lagi ya. Tapi sayangnya dari OJK entah seperti apa pola kerjanya hari ini ya. Sebelum saya bahas video ini, buat teman-teman semuanya yang belum support channel ini boleh disupport dulu, yang belum mendukung boleh didukung dulu, dan yang mau bergabung di grup WhatsApp silahkan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Silahkan. Oke. Galbay di 10 pinjol legal ya. Ini ada yang bertanya kepada saya, kita bungkus saja. Ini yang paling ditanyakan yaitu rupiah cepat ya. Ada beberapa penagihan yang diterapkan oleh rupiah cepat ini. Ada yang menyebutkan nama aplikasi, ada yang tidak. Tapi sayangnya ini terlalu kasar ya. Kebanyakan dari rupiah cepat itu terlalu kasar. Dan saya bertanya dulu buat teman-teman semuanya, yang galbay di rupiah cepat satu hari ini, teman-teman itu sedang ditekan seperti apa? Isi di kolom komentar ya. Yang saya lihat dari rupiah cepat ya, selama ini dia selalu menggunakan pola penagihan dengan bahasa-bahasa kasar, bahasa-bahasa binatang, tapi tidak mau menyebutkan nama aplikasinya ya. Habis itu dari es pinjam ya, es pinjam juga hampir sama. Sebenarnya es pinjam ini adalah produk Shopee ya. Shopee adalah hal yang cukup besar atau perusahaan yang cukup besar ada di Indonesia ya, apalagi dengan SpayLater-nya. Ini sebetulnya hal-hal yang kasar, yang mengintimidasi, yang mengancam, ini sangat disayangkan banget. Ini harus dilakukan oleh pihak Shopee gitu loh, ketika melakukan penagihan terhadap masyarakat yang telat bayar dan gagal bayar ya. Dan teman-teman semuanya juga boleh isi di kolom komentar ya, bagaimana Anda yang mendapatkan ancaman Shopee hari ini atau SpayLater hari ini. Nanti kita bahas apa yang harusnya Anda lakukan dan apa sebenarnya pinjol ini, kita juga tembuskan ke Otoritas Jasa Keuangan nanti ya. Habis itu dari Uatas. Siapa yang tidak kenal dengan Uatas? Ini adalah pinjol yang juga cukup familiar ada di Indonesia. Tapi sayang juga ya, penagihannya sangat luar biasa. Ini penagihan semua loh ya. Penagihannya selain mengancam, mengintimidasi, mau datang ke rumah, bawa RT RW, dan belum lagi gambar-gambar buta. Siapa yang dapatin gambar buta per hari ini? Mungkin orang datang ke rumah atau orang di penjara atau apa gitu, tapi nyebutin nggak nama aplikasinya. Karena saya kapok dengan pinjol-pinjol seperti ini. Dia melakukan ancaman, dia melakukan tekanan, tapi tidak berani menyebutkan nama aplikasi ya. Malah seakan-akan kita disuruh meraba, kan ini buta namanya gitu loh ya. Jadi teman-teman kalau dapatin pesan buta itu nggak usah khawatir ya. Yang jelas kalau pesan buta berarti mereka menandakan mereka sedang takut gitu loh, tapi mereka memaksakan diri untuk terus melakukan tekanan. Habis itu yang di Bantu Saku ya. Hari ini teman-teman itu dapat ancaman seperti apa dari Bantu Saku ya? Isi aja di kolom komentar, nanti saya simak dan saya pahami. Oke.
360 kredit, ya. Pasti juga teman-teman merasakan hal yang sama. Habis itu uang mie. Nah, ini uang mie ini juga sering dulu saya juga bahas. Bahkan dia sampai bilangin kerja keras bagaikan kuda tapi tidak menghasilkan apa-apa. Anda mendapatkan nggak? Ada nggak yang mendapatkan cetan seperti itu? Ya, itu dari uang mie. Itu memang debt collectornya luar biasa. Bahkan masih bocah dan wanita lagi. Ya, tapi ya kayak mana mereka dituntut bekerja dengan profesi yang seperti itu dan harus melakukan tekanan terhadap nasabah-nasabah yang telat bayar dan gagal bayar. Habis itu EasyCash, siapa yang tidak tahu dengan EasyCash? Ya, mungkin dari iklannya atau Anda menonton saya hari ini saja mungkin Anda sudah disodorkan dengan iklan EasyCash. Ya, nomor dipakai berapa lama, angka belakang nomor Anda berapa, itu iklannya paling banyak banget, menarik minat seseorang, iklannya ngeri, iklannya bertukar-tukar. Mungkin paling banyak iklan yang ada di YouTube adalah iklan EasyCash. Ya, tapi sangat disayangkan juga ketika ada yang telat bayar dan gagal bayar. Pola penagihannya juga terkadang tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Ya. Habis itu kredit pintar. Kredit pintar siapa sih yang tidak tahu? Pinjol ini cukup besar dan cukup banyak juga orang meminjam, tapi disayangkan juga segi penagihannya gitu. Habis itu Indodana, ya. Itulah 10 pinjol yang saya sampaikan saat ini bermasalah dengan penagihan. Ya. Selain bermasalah dengan pola penagihan, di 10 pinjol ini juga bermasalah ketika melakukan penyaluran dana mereka. OJK menerbitkan 3 aturan. Aturan itu semua pinjol legal yang telah mendapatkan izin dari OJK itu cuman boleh diakses 3 hal saja. Ya. Pertama kamera, kedua mikrofon, ketiga lokasi. Anda boleh lihat di sebelah saya. Ya. Kalau ada yang mengakses di luar dari hal itu bisa dipastikan pinjol ilegal. Sayangnya, ini sayang sedikit ya, OJK tidak melakukan penyelidikan lebih spesifik lagi terhadap pinjol-pinjol legal. Seandainya saja OJK benar-benar melakukan pengawasan, benar-benar melakukan penyelidikan, 3 aturan yang kata OJK disingkat dengan camilan, itu tidak diikuti oleh pelaku usaha jasa keuangan, khususnya yang sudah terdaftar di OJK tentang pinjaman online. Ya, tapi kan OJK tidak melakukan penyelidikan. Ya, habis itu juga ada lagi 3 aturan yang disampaikan oleh OJK. OJK menyampaikan penagih hutang atau debt collector dilarang melakukan 3 hal ini diantaranya. Pertama, melakukan pengancaman. Kedua, melakukan tindakan kekerasan. Ketiga, memberikan tekanan baik secara fisik maupun verbal. Ya. Padahal itu sudah jelas, jika hal itu dilakukan oleh debt collector dapat dikenakan sanksi, ya. Nah, kita balik ke 10 pinjol legal yang saya sebutkan. Ini 10 pinjol legal itu mungkin OJK bisa buka lagi ruang pengaduan atau benar-benar melihat laporan dari masyarakat. Lihat lagi deh 10 pinjol ini yang dilaporkan, terutama dari segi penagihannya. Ini per hari ini saja yang saya ambil, ya. Kalau mau saya uraikan itu hampir setengah dari pinjol legal melakukan pengancaman ketika ada telat bayar, melakukan kekerasan, habis itu melakukan yang bersifat namanya mempermalukan gitu loh. Ya, kekerasan yang bersifat mempermalukan, habis itu memberikan tekanan baik secara fisik maupun verbal. Ya, kenapa hal ini tidak pernah dibongkar oleh OJK? Padahal kasusnya terjadi setiap hari. Kalau OJK bilangin ini adalah naungan Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. AFPI ini dibentuk oleh siapa? Ya, itu OJK yang membentuk. Ya, AFPI ada di dalam tubuh OJK. Cuma mereka lebih dispesifikkan untuk pengurusan pinjol
atau dari fintechnya. Kalau memang sudah terdapat kejanggalan yang terjadi selama ini, harusnya kan OJK turun tangan. Kenapa OJK seakan lepas tangan? Ya, padahal masyarakat selalu dibebankan dengan aksi penagihan debt collector yang tidak beretika, menggunakan ancaman kekerasan yang sifatnya mempermalukan, menggunakan kekerasan fisik maupun verbal. Ya, kalau sudah seperti ini, kemana lagi mereka harus melapor? Ke OJK tidak ditanggapi, ke AFPI harus diminta bukti. Sementara si pinjol-pinjol ini hebat banget dalam segi pengancaman. Mereka tidak menyebutkan nama aplikasinya. Tujuannya sih simpel. Kenapa mereka tidak menyebutkan nama aplikasinya? Ketika si debetur atau masyarakat melaporkan hal ini ke OJK atau ke Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia, itu yang akan dituduh pastinya pinjol ilegal. Padahal yang melakukan adalah pinjol legal. Ya, dapat ya buat teman-teman semuanya. Makanya Anda nggak usah heran lagi, dari bulan April sampai ke bulan Juli ada 5 korban yang nekat mengakhiri hidup mereka. Ini disebabkan karena apa? Karena ada ancaman yang konsepnya mempermalukan. Ya, ada ancaman fisik maupun verbal. Kalau OJK bilangin sudah ada 4.000 sekian pinjol ilegal diblokir, oke, masyarakat paham tentang pemblokiran itu. Tapi kenapa korbannya kok terus ada? Berarti masih ada yang salah dong. Dalam hal ini, jangan OJK hanya menyampaikan pengaduan untuk pinjol ilegal berkurang di bulan Juni. Hanya ada 275, berbeda dengan Januari, itu kata OJK kan. Berbeda dengan Januari ada 1.222 pengaduan tentang pinjol ilegal. Oke. Orang-orang atau masyarakat sudah bisa membedakan mana pinjol ilegal dan mana pinjol legal. Yang tidak bisa mereka bedakan adalah mana ancaman yang pinjol legal dan mana ancaman yang pinjol ilegal. Karena ini sama. Ya. Kalau untuk namanya masyarakat bisa bedakan. Ya, pinjol legal ada 102. Pinjol ilegal tidak ada di dalam daftar 102. Kan simpel banget cara membedakannya. Kemarin OJK sempat mengkonfirmasi. Masyarakat kita sudah hebat. Sudah mampu membedakan mana pinjol ilegal dan mana pinjol legal. Iya benar. Ya, masyarakat sudah bisa membedakan mana pinjol legal dan mana pinjol ilegal. Tapi masyarakat tidak mampu membedakan ketika ada pengancaman. Mana yang ancaman pinjol legal dan mana yang ancaman pinjol ilegal. Semuanya sama. Ya. Mana yang penyebaran data dari pinjol ilegal dan mana dari pinjol legal. Sama. Konsepnya sama. Makanya masyarakat dibikin bingung oleh tindakan yang dilakukan OJK hari ini. Ya. Sampai mereka, kita mau ngapain lagi gitu. Ya. Sehingga akhirnya masuklah ke channel Solusi Hutang. Begitu saya mendapatkan informasi yang seperti ini, apa yang harusnya dilakukan Bang ketika saya telat bayar di Rupiah Cepat, es pinjam, Pay Later, UATAS, Bantu Saku, 360 Kredi, Uangmi, EasyCash, Kredit Pintar, dan Indodana. Oke. Kalau mereka melanggar 3 aturan yang sudah jelas-jelas disebutkan OJK tadi, dilarang menagih menggunakan ancaman yang sifatnya mempermalukan. Kalau Anda menemukan hal itu, saya berharap Anda berhenti membayar. Ya, berarti pinjol telah melanggar aturannya. Mereka tidak menyebutkan nama aplikasinya, Bang. Anda lihat saja berapa tagihan yang mereka minta, sesuaikan dengan tagihan di pinjol mana yang ada. Ya. Habis itu lagi kalau misalnya mereka melakukan pengancaman, mereka mengirimkan data-data kontak Anda, berarti mereka juga melanggar aturan yang ditetapkan oleh OJK. Bahkan OJK menyampaikan sendiri, kalau pinjol legal cuma diboleh akses 3 hal, kamera, mikrofon, lokasi. Di luar dari itu kalau mereka akses berarti itu ilegal. Ya, kalau Anda menemukan ada pinjol legal, ya, mengirimkan data kontak Anda berarti mereka mengakses di luar ketentuan yang berlaku. Anda berhenti bayar. Ya. Bagaimana soal teroran, Bang? Bagaimana soal intimidasi? Bagaimana soal penyebaran data? Anda gampang.
Anda cabut dulu kartu Anda, reset dulu HP Anda ke setelan pabrik. Ya, masuk dengan nomor baru. Otomatis diri Anda sudah terselamatkan. Sekarang Anda mau menyelamatkan siapa lagi? Penyelamatan dari sebar data atau orang sekitar yang diteror. Oke. Yang penting Anda sudah tutup dulu ya akses utama komunikasi Anda dengan debt collector. Baru nanti Anda menghadapi komplain dari orang sekitar. Ini mana yang bertanya aja Anda beri penjelasan. Yang tidak bertanya Anda nggak usah beri penjelasan. Ya, nanti kalau misalnya ada 100 kontak Anda, ada 2 atau 3 orang yang bertanya soal hutang Anda, beri penjelasan. Kalau masih ada debt collector yang menelpon ke nomor Anda, mengatasnamakan hutang saya, tolong suruh ke alamat saya. Gitu aja. Ya, jadi Anda nggak repot-repot lagi. Yang penting, ini yang paling penting buat teman-teman semuanya ya. Jangan pernah ada gali lubang tutup lubang karena rasa takut yang terjadi. Ya, nggak usah Anda percaya terlalu mencerna ancaman atau gimmick yang diberikan oleh debt collector. Tujuannya simpel aja. Bagaimana Anda bisa membayar? Kalau Anda tidak ada uang akan terjadi gali lubang tutup lubang. Itu aja tujuannya. Selagi Anda masih bisa membatasi hal itu, insya Allah Anda tidak ada uang, Anda tidak mampu bayar hari ini, Galbay tetap aman-aman saja. Yang penting kondisikan diri Anda. Ya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan satu solusi yang tepat ya. Mudah-mudahan kasus pinjol ini memang diambil alih oleh pemerintah biar ada jalan yang benar-benar bisa kita ikuti dan payung hukum yang jelas tentang pinjaman online yang selalu meresahkan. Mungkin dari saya cuma itu aja. Buat teman-teman yang lain mungkin dari pinjol yang tidak saya sebutkan, mungkin Anda bisa isi di kolom komentar. Nanti kalau misalnya hal itu belum pernah saya bahas, saya akan bahas di satu video ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.